Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udussalam khaina rabbana bisalam wa takhina jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala tayassar wal ikram. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya kita atas segala rahmat, hidayah, inayah, nasrullah, pertolongan Allah. Kita mengharap dengan melalui lantunan daripada pemujaan kepada Allah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sehingga kita setiap saat selalu mengharap daripada rahmat, berkah, the grace daripada nasrullah, pertolongan Allah. Karena la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, tiada daya kekuatan kecuali dari Allah. Iya, tidak ada daya kita, tidak ada daya ke masjid, salat 5 waktu di masjid berjamaah, kecuali itu adalah karena hidayah Allah, karena pertolongan Allah, karena kekuatan dari Allah. Qul kullu min indillah, katakan semua kullu min indillah, dari sisi Allah. Itu dua kalimat agung ini, la haula wala quwata illa billahil azim dan qul kullu min indillah, ini adalah filosofis sangat tinggi, filosofis dari Allah, firman Allah, sehingga kita harus yakin tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu melangkahkan kita ke jalan kebaikan. Tidak akan mampu. Karena ini firman Allah, perkataan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, apapun kekuatan kita kecuali dari Allah. Kita bisa berjalan karena ada nafas, oksigen, jiwa. Tanpa nafas 5 menit saja kita sudah almarhum, game over. Kekuatan dari Allah. Sehingga para manusia jangan terlalu sombong untuk membanggakan dirinya. Jangan. Dia sombong karena punya harta. Harta itulah milik Allah. Sekejap saja banjir bandang, lumpur di Masamba, habis. Jangankan 2 malam, 1 malam saja, tidak cukup berapa jam saja, habis. Rumah jadi hilang, rusak, tertambun, jebol, mobil terbawa banjir bandang, hilang, habis, rusak, hilang. Tidak bisa kita mengklaim punyaan kita, tidak bisa. Semua itu punyaan Allah. Allah ambil sekejap saja dengan bencana hujan, bencana tsunami, banjir, gempa bumi. Dalam waktu yang sangat singkat saja sudah tidak berkutik kita. Karena semua dari Allah. Semua dari Allah. Titipan Allah semua ini. Tidak perlu sombongkan. Betul? Tsunami Aceh. Habis.
Habis kita mengklaim apa punya ini punya, habis ditelan tsunami. Air laut yang setinggi batang kelapa. Na'udzubillah misalnya. Habis mas, habis. Apa kita masih mengklaim punya ini punya itu? Enggak. Anak, istri, suami, habis, mati. Dibawa arus tsunami. Habis. Lebih dari 200.000 orang mati seketika. Itu baru pukul 10 atau 9 pagi. Andai kata itu terjadi tsunami itu pukul 1 malam, na'udzubillah misalnya, berapa yang mati? Belum sempat siap-siap sudah dihajar. Masih sementara tidur nyenyak dihajar oleh tsunami, habis. Bukan lagi ratusan ribu, mungkin jutaan, 2 juta. Pendengar dan dirahmati Allah. Sehingga kita harus senantiasa was-was, jaga diri. Siapkan pelampung. Iya, pelampung. Agar kita selamat dari tsunami. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya kita senantiasa berharap kerahmatan Allah, pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah Allah, tanpa kekuatan dari Allah, tidak akan mampu kita. Jadi benar, kullu min indillah, semua dari sisi Allah. Qarun mengklaim, oh saya ini kaya karena otak saya cerdas, karena rajin bekerja. Iya, andai kata dikasih otak yang goblok, otak yang idiot, gimana bisa berpikir? Ataupun dikasih sakit, jangankan itu, tidak dikasih oksigen saja 5 menit habis kita. 10 menit habis tidak kasih oksigen. Itu 5-10 menit habis mas. Sementara kita dicekik, mati tercekik itu adalah mati terprof daripada, terhambat daripada oksigen. Itulah nafas itulah oksigen. Menghirup nafas. Kalau tidak ada nafas tidak bisa mas, habis kita. Tapi tidak ada nafas, habis, mati. Disembelih itu berarti kotel, sembelih berarti atau menghambat daripada peredaran oksigen masuk ke tubuh, kan begitu. Tidak bisa mas, semua dari Allah. Tidak boleh mengklaim kita sombong, jangan. Tidak ada. Manusia itu lemah. Manusia yang dikdaya, yang katanya Samson Betawi apa, sebagai jawara, dungdengnya orang jawara apa istilah. Kalau saat tidur, jangankan ditusuk, dilempar batu aja sudah mati mas. Apa kekuatan saat kita tidur? Tidak ada. Makanya kita harus hati-hati, tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, tidak boleh riya, tidak boleh ujub. Semua dari Allah, kullu min indillah. Dan dosa yang paling besar ini adalah sudah dosa sombong, karena dia merampas pakaian baju kebesaran Allah. Dosa yang paling besar itu sombong. Itu sebenarnya syirik juga, melebihkan dirinya daripada Allah. Na'udzubillah misalnya. Padahal dia siapa yang kasih makan? Jangan, tidak usah kasih makan. Siapa yang kasih oksigen? Mati kalau tidak menghirup oksigen kita. Jangankan 1 jam, 10 menit aja mati. Sampai dicekik, disembelih leher kita. Itu karena kita tidak dapat asupan oksigen, mati mas. Sehingga nafas itu, jiwa ruh itu adalah itu oksigen, itu nafas. Nafsu, nafsi, jiwa itu nafas, sesama. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita senantiasa mengharap asa Allah, kemurahan Allah,
Tidak bisa kita mengharap manusia, Mas. Jangan kita mengharap manusia. Manusia pun butuh. Manusia kaya butuh juga tenaga kerja dari orang miskin sebagai pekerja, sebagai budak babu jongos, pekerja, butuh mereka. Mereka ada modal. Siapa yang bekerja itu? Tidak ada orang lain, tidak bisa jalan, tidak bisa produksi. Sehingga itulah tidak boleh sombong. Orang kaya tidak ada artinya tanpa orang miskin. Siapa mau bekerja untuk perusahaannya mereka, untuk tokonya mereka, untuk bisnisnya mereka. Dan siapa mau bekerja? Orang lain. Masih butuh orang lain. Tidak perlu kita sombong. Ini pendengar rahmati Allah, sehingga kita takut azab Allah, takut daripada musibah yang ditempatkan kepada kita takut, Mas. Takut. Okelah kita senang, berkelimang harta, kemewahan, maksiat, dosa berkelimang, tapi satu saat Allah sudah dilupakan, maka Allah juga khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kami tutup, kami kunci hati mereka, sam'ihim wa ala sam'ihim qulubuhum, hati mereka ala sam'ihim, penderangan mereka, dan kami tutup, kami butakan daripada wa ala absarihim ghishawah. Ghishawah itu adalah ditutup, absari masa penglihatan ditutup oleh Allah, sehingga mereka jadi koruptor, jadi penjahat, jadi pembunuh, pelacur. Kenapa? Karena mereka telah melupakan Allah. Allah juga lupakan, Allah tutup pintu hidayah. Allah tutup pintu hidayah. Allah tutup, tidak bisa membaca lagi. Tidak bisa membaca lagi. Ini tidak boleh, ini jangan. Tetap dia laksanakan. Ternyata dianulir oleh Bawaslu. Tidak boleh lagi pencalon untuk pilkada ini karena melanggar, mengadakan pelantikan. Ini jelas ini. Sehingga Allah tutup yang suka-suka melantik, yang suka-suka menonjobkan. Allah tutup mata hatinya sehingga dia terjebak dalam ranah pelanggaran pemilu oleh Bawaslu, diberi sanksi, anulir daripada pencalonan, tidak boleh lagi pencalonan. Ini, Mas. Sehingga jangan suka-suka menonjobkan, jangan suka-suka geser sini, geser situ. Dari eselon 2 turun lagi, tunjangan turun, sementara anak kuliah tidak bisa biayai, habis tunjangan. Tunjangan 2,5 juta dari Menteri Keuangan habis. Tukin dari Bupati juga habis. 14 juta, 13 juta habis karena dinonjobkan atau turun eselon. Kasihan. Sehingga marilah kita memimpin dengan perasaan, memimpin dengan nurani. Kasihan mereka, kita nonjobkan, kasihan. Tamparan keras bagi PNS itu dan keluarganya. Merintih, berdoa, mendoakan kita yang menonjobkan itu. Mendoakan kecelakaan kita, celakalah, disemprit oleh Bawaslu, tidak boleh ikut pilkada, dianulir, tidak boleh. Karena melanggar daripada mengadakan pelantikan 6 bulan sebelum di atas 6 bulan ya, di bawah 6 bulan sebelum pilkada, nggak boleh, itu pelanggaran Bawaslu ini. Sehingga kita tidak boleh jangan terlalu
tatkala kita memimpin jangan terlalu. Doanya orang yang terzalimi oleh kita. Potensi seorang pemimpin untuk menzalimi orang banyak itu banyak, terbuka luas termasuk itu. Mereka dizalimi, tukin 13 juta habis, nonjob, kasihan sementara anak kuliah. Kemudian anaknya stres gimana? Jadi pelacur anaknya, kasihan, orang tuanya sudah dinonjobkan. Siapa yang dosa itu? Kepala daerah yang dosa. Itu yang tidak dipikir. Mereka cuma pikir kekuasaan, pilkada ini lagi. Ini sudah balelo dan lain-lain. Kasihan, jangan main kayu lah kita. Kita akan kena kayu, disemprit Bawaslu, habis masa depanmu, habis. Tidak boleh pilkada lagi, ikut pilkada. Kenapa? Itulah pembalasan Allah. Doanya orang-orang terzalimi. Harus kita akui itu kebenaran. Jangan asal kita di atas kita sombong. Tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Tidak santun. Pemimpin itu yang santun. Pemimpin yang santun. Kalau tidak santun, ya itu dianulir oleh Bawaslu. Tidak boleh ikut pilkada, tidak boleh. Pelanggaran itu, melantik, menonjobkan dan melantik apa itu. Dibatalkan lagi, tidak bisa. Sudah terjadi proses fakta hukum, tidak bisa, itu juga pelanggaran. Sekarang sudah dianulir oleh Bawaslu. Tidak boleh ikut pilkada. Itu hukuman kepada mereka yang sering menganiaya bawahan, kasihan. Insya Allah kita akhiri. Semoga orang-orang yang menganiaya bawahannya, kepala dinas dan lain-lain, yang menganiaya bupati, yang menganiaya kepala dinas, semua disadarkan oleh tingkah lakunya mereka sendiri yang sangat brengsek. Nauzubillah min dzalik. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.